Itu yang buat saya terkejut saat itu disuruh menghafal surat tertentu, bunyinya seperti apa, artinya seperti apa, terjemahannya ke masyarakat gimana gitu kan. Itu ada pengalaman yang membuat saya terharu itu adalah ibu saya dari pulang masjid sholat jemaah, saya kejar ibu saya gitu. Saya minta doa, saya peluk ibu saya minta maaf kesalahan saya selama ini, maksudnya biar saya ringan menjalankan ujiannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Adik Ilhami. Oke, teman-teman, kali ini berbeda ya, dan ada 3 orang teman-teman dosen juga di Universitas Riau. Mungkin yang udah pernah nongol ya, ini saudara Ilham Sarif dari Prodi Tadas IPA. Kemudian ini yang pertama nih, perdana di YouTube oleh Pak Ilhami, ada Bang Dr. Ara. Nanti kita akan coba Aramudin ya Bang? Betul. Aramudin. Jadi nanti kita akan korek pengalaman beliau sejauh mana sampai beliau bisa di Pekanbaru, dan bocorannya teman-teman, beliau itu bukan asli dari Pekanbaru ya Bang ya. Ini Betul. dari Sulawesi Selatan. Tenggara. Sulawesi Tenggara ya? Lebih Sulawesi jauh Tenggara, lebih jauh lagi dari wilayah timur sampai ke barat. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini juga TikToker. Nah, silahkan nanti silahkan nanti teman-teman juga bisa berkunjung ke TikToknya Kak Lini ya. Kak Lini Herlini Puspikasari ya Kak, Iya, panggilan panjangnya gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa berkunjung ke TikTok beliau, beliau juga TikToker, nah, teman-teman ya. Tapi sekarang kita tidak berbicara dengan TikToknya Kak Lini ya. Ya, dan kita akan berbicara tentang, nah ini request dari teman-teman untuk persiapan SKB. Nah, jadi di YouTube saya kali ini menghadirkan dari teman-teman yang ibaratnya fresh ya, kemarin ya, 2019. Enggak fresh juga, Bang. Kami 3 tahun. 3 tahun ya? Daftar 19, ujian 2020, kerja 2021. Wah, tapi setidaknya yang terbaru lah dibanding CPNS ya, yang terbaru CPNS. Yang terbaru. Meskipun nanti ya walaupun 2 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun kami. Lulus PNS 3 tahun. 3 Oke. menteri. 3 menteri. Ya, ini pertama, nanti mungkin videonya mungkin tidak terlampau panjang teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti ada pertanyaan dari masing-masing narasumber lah, bisa kita sebut seperti itu, nanti silakan request di kolom komentar ya, apa yang penasaran dari teman-teman semua. Nanti kita akan buatkan video khusus ya, mungkin 1 jam lebih dekat dengan Kak Lini barangkali gitu ya. Nah, kita akan korek lebih jauh dengan Kak Lini atau dengan Bang Dr. Ara dan saudara Ilham. Teman-teman kan sekarang mau SKB, jadi sekarang proses SKD ya, proses SKD, dan beberapa mungkin sudah tahu hasilnya dan mereka mau siap-siap untuk SKB gitu. Nah, terutama untuk teman-teman yang mengambil formasi dosen, nah ini Kak ya, mungkin nanti akan saya bergiliran saja untuk pengalamannya khusus untuk SKB terlebih dahulu. Nah, mungkin dari Ilham dulu ya, nah, yang paling muda. Nah, Ilham, kalau formasinya kemarin ngambilnya Di pendidikan IPA. Pendidikan IPA ya, pendidikan IPA. Kemudian waktu di SKB itu tahapan yang dilalui apa? Jadi pertama itu kan di SKB ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan di dalam dosen. Ada psikotes, ada wawancara, kemudian ada terkait dengan meeting. Jadi kalau terkait dengan psikotes, kita mempersiapkan soal-soal yang berhubungan dengan psikotes. Misalkan inspirasinya. Kemarin katanya udah Pak Lepa ya, Pak Lepa. Iya.
Jadi tanya sama Bang Deva dari Kementerian Psikotest. Kemudian wawancara ya kita harus belajar terkait dengan kalau di Kementerian itu kan ada modul ya, modul literasi agama. Silakan dipelajari gitu. Ada beberapa bab-bab yang berhubungan dengan wawancara itu. Kemudian terkait dengan micro teaching, mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan teaching, mengajar. Kemudian kalau kita dosen, tentu kita berhubungan dengan drama tinggi. Jadi sebenarnya kalau berbicara untuk persiapan SKB dosen itu cukup panjang, Bang. Jadi nggak bisa instan, karena kemarin ketika saya ditanya track recordnya, penelitiannya apa saja, publishnya di mana saja, pengabdian masyarakat pernahkah, seperti itu jawabannya untuk sementara. Oke. Nah, ini kan karena sama ya teman-teman ya, baik Ilham dan Bang Ara dan kali ini, jadi barangkali nanti kita akan combine ya dari pengalaman mereka. Nah, kalau Bang Ara kemarin waktu di wawancara nih Bang, masih ingat nggak pertanyaannya? Pertanyaannya waktu ini? Iya, waktu saya mengikuti wawancara saat itu, sebenarnya banyak fokus ke yang bernuansa Islamia. Jadi bertanya tentang hafalan-hafalan tentang sholat, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian termasuk hafalan. Jadi ada satu yang buat saya terkejut saat itu, disuruh menghafal surat tertentu, bunyinya seperti apa, artinya seperti apa, terjemahannya ke masyarakat gimana gitu kan. Jadi menafsirkan gitu kan. Dan saya sempat kelimpungan untuk poin itu gitu kan, karena memang tentu tidak ditentukan ayat yang mana yang harus dihafal, bebas, penguji bebas bertanya yang mana saja. Jadi mungkin teman-teman yang mengikuti, yang saat ini akan mengikuti SKB harus siap dengan segala kemungkinan itu kan. Di samping itu juga yang terpenting adalah menyiapkan kemampuan pada bidang masing-masing, karena memang itu juga ditanya. Jadi waktu itu saya mengambil formasi untuk dosen pasca sarjana. Jadi memang dengan kualifikasi S3 saat itu, dan bertanyanya tentang formasi yang dibuka. Jadi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi banyak bertanya soal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi kemudian penguji itu beralih fokus ke kemampuan tentang agama gitu kan, bacaan sholat, terus kunut dan segala dan kawan-kawannya tuh kan. Jadi pernah ini nggak Bang? Pernah disuruh tes silakan sholat gitu? Pernah atau baca Al-Quran atau gimana? Jadi waktu itu saya agak ini ya, ada pengalaman unik. Jadi ketika disuruh membaca salah satu ayat di surat Al-Maidah, waktu itu saya bilang gini, maaf Pak penguji, saya tidak tahu ayatnya seperti apa, tolong dibacakan. Nah terus jadi penguji membacakan itu memang. Terus saya bilang, Pak maaf saya tidak tahu artinya, tolong diartikan gitu. Dan entah kenapa memang penguji itu juga mengartikan. Jadi saya yang menerjemahkan arti itu ke implementasinya. Jadi memang saya menawar. Termasuk waktu itu yang saya juga kebingungan ketika disuruh menulis tulisan Arab ta'awuz. Nah, seingat saya ta'awuz ini nggak ada di Al-Quran, gitu kan. Saya sudah bolak-balik bukan, memang nggak ada gitu kan. Jadi saya nggak siap dengan itu. Jadi ketika disuruh ta'awuz, memang saya menawar, bisa nggak saya tulis alhamdulillah saja Pak. dan penguji silakan gitu kan. Akhirnya saya menulis alhamdulillah dan itu diaminkan oleh para penguji. Jadi ya alhamdulillah saja. Jadi dan waktu itu sempat disuruh membaca salah satu surat, dan alhamdulillahnya surat itu tiap hari saya baca gitu kan. Jadi pas disuruh membaca surat At-Tin, jadi ayo coba baca surat At-Tin, itu tiap hari memang saya baca, saya suka surat itu. Dan jadi ketika diminta dan saya langsung membacakan. Oke, jadi ini untuk pesan teman-teman ya. Jadi kan kita masuk ke teman-teman mengapply dosen di bawah Kementerian Agama. Jadi mau tak mau, ya suka tak suka teman-teman ya, harus siap untuk ditanya berkaitan dengan keagamaan. Betul Bang ya. Betul. Jadi misalkan saya nih ya, saya memang backgroundnya S2 di UPI ya, backgroundnya PTN umum. Ilham juga UNP ya, Bang Aramudin dari UNJ S3-nya gitu ya. Nanti yang kali ini di mana Kak? Yang terakhir S2? Ini
Oh, PAI, Khusus Karya. Nah, ini oke lah, sudah siap ya. Nah, jadi kami PTN umum ya harus siap ya. Artinya teman-teman, kita harus siap dengan ya, karena ini kita berlabelkan ya dalam tanda kutip ya, ini kan pengajar untuk mahasiswa, otomatis ya harus memiliki kemampuan yang sesuai diminta oleh perguruan tinggi. Nah, oke. Sekarang kita tanya nih ke Kak Lini nih. Nah, dekat saya. Kayak mau jadi SKB lagi. ini deg-degannya sejak awal ya, padahal ini tiktoker tiktoker yang berbeda. Dingin tangan saya. Itu ada pengalaman yang membuat saya terharu itu adalah ibu saya dari pulang masjid sholat jemaah, saya kejar ibu saya gitu. Saya minta doa, saya peluk ibu saya minta maaf kesalahan saya selama ini, maksudnya biar saya ringan menjalankan umur saya udah 35 dan ini adalah kesempatan terakhir saya. Dan saya ketika saya berkomitmen dari awal ikut itu, nilai SKD kakak lebih tinggi dari, kan SKD kakak nomor 1 nih. Jadi setelah dijumlahkan nilai SKD SKB, tahu nggak jarak kakak dengan saingan kakak 0,0012.